Saya Ismi Anggun Soleha dengan NIM 3325110. Saya Citra Rida Kamila dengan NIM 3325106. Saya Nurika Lestari dengan NIM 3325104. Saya Siti Aisyah dengan NIM 3325118. Baiklah, kami di sini mau bikin video edukasi. Semoga yang nonton menjadi termotivasi dengan tema video yaitu penyusunan kalimat bahasa Indonesia ragam formal. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu penerapan diksi atau pilihan kata dalam kalimat ragam formal. Kata-kata yang digunakan dalam kalimat perlu dipilih secara tepat, sehingga dapat mengungkapkan maksud Anda. Secara tepat pula, diksi atau pilihan kata yang tepat tersebut juga akan memudahkan pembaca memahami maksud Anda sebagai penulis. Oleh karena itu, ketika membuat kalimat bahasa Indonesia ragam formal, Anda harus memilih, menimbang, dan menggunakan kata secara tepat. Mengapa harus memilih kata dan menggunakan secara tepat? Ada alasannya sebagai berikut. Yang pertama, kata-kata ada yang memiliki makna denotatif dan ada juga yang konotatif. Yang kedua, kata-kata yang memiliki makna sinonim. Yang ketiga, ada kata-kata yang memiliki makna khusus. Yang keempat, ada kata-kata yang merupakan kata ragam formal baku dan ada kata percakapan sebagai non baku. Yang kelima, ada kata-kata perlu digunakan secara tepat. Dan yang keenam, kata-kata perlu ditulis secara benar. Sekian materi dari saya. Selanjutnya Yang kedua yaitu kata denotatif dan kata konotatif. Kata konotatif adalah kata yang bermakna sesuai dengan hasil observasi penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan, dan pengecapan. Artinya, kata denotatif adalah kata-kata yang maknanya bersifat informasi, fakta objektif. Kata konotatif adalah kata-kata yang memiliki makna asosiatif dan timbul sebagai akibat dari sikap sosial, sikap pribadi, dan kriteria tambahan yang dikenakan pada sebuah makna konseptual dan denotatif. Contoh kata denotatif dan kata konotatif. Contohnya, kata denotatifnya yaitu membicarakan. Kata konotatifnya yaitu membahas atau mengkaji. Yang kedua, kata denotatifnya yaitu memerhatikan. Kata konotatifnya yaitu menelaah atau meneliti atau menyelidiki. Yang ketiga, kata denotatifnya yaitu penonton. Kata konotatifnya yaitu pemirsa atau pemerhati. Yang keempat, kata denotatifnya yaitu rumah. Kata konotatifnya yaitu gedung atau wisma atau geraha. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi ketiga yaitu kata umum dan kata khusus. Dalam membuat kalimat, kita harus memperhatikan kata umum dan kata khusus. Untuk mengungkapkan hal yang generik atau universal dapat digunakan kata umum. Sebaliknya, untuk mengungkapkan hal yang spesifik atau spesial, kita dapat menggunakan kata khusus. Dalam bahasa Indonesia, kata umum adalah kata yang memiliki acuan yang lebih luas daripada kata khusus. Contohnya, contoh kata umum itu ada ikan, kata khususnya itu ada gurame, lele, sepat, tuna, nila, okimas. Yang kedua yaitu kata umum bunga. Kata khususnya mawar, ros, melati, dahlia, anggrek. Oleh karena itu, dalam bahasa Indonesia terdapat pasangan kata umum dan kata khusus. Sekian dari saya. Yang keempat, yaitu adalah kata-kata bersinonim. Kata-kata bersinonim adalah kata-kata yang bentuknya memang berbeda, yang pada dasarnya punya makna yang hampir mirip atau serupa. Kata-kata bersinonim perlu dipahami, dipilih, dan digunakan secara tepat dalam kalimat formal. Oleh sebab itu, walaupun bersinonim pada dasarnya kata-kata ini berbeda konteks penggunanya, dalam ilmu semantik pun dijelaskan bahwa kata-kata bersinonim itu tetap memiliki perbedaan makna. Artinya, tidak ada kata-kata yang bersinonim secara mutlak. Kata-kata yang berbeda bentuknya diyakini berupa pula maknanya, dilihat juga berupa maknanya. Dilihat juga dalam bahasa Indonesia, kata-kata bersinonim adalah seperti cerdas adalah cerdik, besar adalah agung, dan mati adalah wafat. Oleh karena itu, dalam bahasa Indonesia juga terdapat pasangan kata yang bersinonim
sinonim. Kita harus mempertimbangkan secara tepat penggunaan salah satu kata dari pasangan kata bersinonim itu dalam menyusun kalimat seragam formal. Pada dasarnya, pembicaraan kata-kata bersinonim juga berkaitan dengan pembicaraan kata bermakna denotatif dan kata bermakna konotatif. Kelima, ada kata baku dan kata non baku. Bahasa Indonesia memiliki banyak ragam berdasarkan situasi pemakaiannya. Ragam bahasa Indonesia dibedakan menjadi ragam formal dan ragam tidak formal dalam percakapan. Dalam bahasa Indonesia, ragam formal digunakan dalam kata baku. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, ragam tidak formal boleh saja digunakan dengan kata non baku. Kata baku dan kata non baku dapat dilihat berdasarkan beberapa ranah seperti ranah kronologis, ranah morfologis, dan ranah leksikon. Contoh dari pasangan kata baku dan kata non baku karena perubahan font seperti berikut. Kata baku himbau, kata non bakunya himbau. Kata baku handal, kata non bakunya handal. Selanjutnya, pasangan kata baku dan non baku karena pengurangan fones. Contohnya, kata baku terap, kata non bakunya trap, kata baku terampil, kata non bakunya terampil. Pasangan kata baku dan non baku karena pengubahan fonem. Contohnya seperti kata bakunya telur, kata non bakunya telor, kata bakunya ubah, kata non bakunya obah. Materi yang keenam yaitu penggunaan kata secara tepat. Dalam kalimat-kalimat ragam formal, kita perlu menggunakan kata-kata secara tepat. Misalnya, kekeliruan penggunaan kata yang sering terjadi adalah dalam hal penggunaan kata depan atau preposisi. Seperti di yang seharusnya digunakan pada atau ke yang seharusnya digunakan kepada. Kekeliruan penggunaan kata depan atau preposisi di yang seharusnya digunakan pada dapat dilihat seperti contoh ini. Penggunaan yang tepat yaitu pada saya. Penggunaan yang tidak tepat yaitu di saya. Penggunaan yang tepat yaitu pada kami. Yang tidak tepat yaitu di kami. Kekeliruan penggunaan kata depan atau preposisi yang seharusnya digunakan kepada dapat dilihat seperti contoh ini. Penggunaan yang tepat yaitu kepada saya. Penggunaan yang tidak tepat yaitu ke saya. Penggunaan yang tepat yaitu kepada kami. Penggunaan yang tidak tepat yaitu ke kami. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi yang ketujuh adalah penulisan kata secara benar. Dalam kalimat-kalimat ragam formal, kita perlu menulis kata secara benar. Misalnya, kesalahan penulisan kata yang sering terjadi adalah dalam hal penulisan kata depan atau preposisi seperti di, ke, dari yang seharusnya ditulis terpisah dari kata yang diikutinya. Penulisan kata depan atau preposisi di yang benar ditulis terpisah dan penulisan kata depan preposisi di yang salah ditulis serangkai. Dapat dilihat seperti pada contoh ini. Penulisan yang benar di atas, sedangkan penulisan yang salah adalah di atas. Penulisan yang benar adalah di jalan. Penulisan yang salah adalah di jalan. Penulisan yang benar adalah di sekolah. Penulisan yang salah adalah di sekolah. Penulisan yang benar adalah di sekitar, sedangkan penulisan yang salah adalah di sekitar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.